Di dalam majelis sekarang itu mengawali firman Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innama masalul hayatid dunya kama anzalnahu minas sama'i faqtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna laila aw nahara faja'alnaha hasida ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran, sesungguhnya kehidupan dunia itu sama seperti air. Nah lalu kau tadi tahu nggak gimana? Kelebihan air minum tadi. Yang kalau terlalu banyak minum mudah tidur. Jadi dokter banyak-banyak minum ya, tapi dalam kaji minum itu juga tidak boleh berlebihan. Jadi hidup dunia ini kata Allah sama seperti air. Air yang kami turunkan dari langit, maka dengan sebab air itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi, tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan dimakan hewan ternak, sehingga datang suatu ketika bumi mengambil kembali keindahannya. Dan penduduk bumi mengira bahwasanya mereka berkuasa di atas hal tersebut atau mereka bisa. Namun kata Allah, ataha abruna laila wa nahar. Maka datanglah urusan kami terhadap bumi itu baik di malam hari atau di siang hari. Maka bumi itu kami jadikan seperti kebun yang sudah dipanen, seolah-olah tidak ada seperti hari kemarin. Artinya apa? Kalau ini tumbuh-tumbuhan itu mulai tumbuh dari awal dari padi, kadang-kadang akhirnya berbuah. Kalau berbuah lalu masak lalu bisa dipanen. Sehingga batang padi itu alah punah saja. Nah seolah-olah tidak ada seperti kemarin, artinya barang itu tidak bisa dibalikkan. Kalau ditanam gigi yang baru itu lain perkara. Atau seperti satu kebun, yang mana kebun itu barangkali ditimpa musibah seperti terbakar. Ketika kebun itu sangat indah, ladang sarada, akhirnya pemilik kebun, yuraja mana apa kayu. Ternyata di suatu hari atau malam atau siang datang satu hari, lalu kebun itu terbakar, seolah-olah kebun tadi itu seolah tidak ada sama sekali. Jadi begitulah dunia itu kata Allah. Betapa indah dan rancaknya dunia pada hari ini. Kalaulah datang nanti masuk ke tikunya kehancuran dunia ini, maka seolah-olah dunia itu tak pernah ada. Seolah-olah dunia itu tak ada. Kenapa? Apa yang rancak sama lu itu habis. Apa itu datang urusan Allah? Yaitu datang hari kiamat. Maka tidak ada manusia yang berkuasa pada waktu itu. Sehebat apapun awak, seprofesor apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, sebanyak apapun yang kita miliki, kalau kiamatnya datang, semuanya habis. Jadi dunia itu bersifat sementara. Dalam ayat lain kata Allah, "Ya'lamu annamal hayatud dunya lahu wa laibun." Kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang bermain-main dan berleha-leha. Artinya apa yang dimiliki di dunia ini sebenarnya bukanlah hal yang sejati. Kok banyaknya diawat di dunia, kok itu bukanlah pendidikan yang sejati.
kok bansai awak kaju bansai masih jadi. Jadi artinya pokoknya nawa dan dunia itu kalau jangan berbangga hati kalau kayu bansai jadi kayu raja. Bansai sampian kayu raja mau bansai jadi mungkin persoalan. Kenapa? Dunia itu sebenarnya permainan. Tidak ada yang sebenarnya. Ada banyak permainan. Barulah kau banyak tiawak ini, bos sambo, mahwa gagah, punya apartemen cip, mana apartemen tu? Nomor itu yang kau punya soalnya, buat petan apa punya soalnya. Oke yo. Mati ya itu. Sepemini kalau tadi apa sih? Iya apa yang punya? Tidak. Habis semuanya habis. Nah, jadi kalau dalam riwayat lain pernah diceritakan ibarat dunia itu kata Nabi diriwayatkan Imam Bukhari, nah ad-dunya kahil na'im wa ahluha mu'akabun. Dunia itu tak ubahnya seperti mimpinya orang yang sedang tidur. Barunya tadi mimpi orang yang sedang tidur. Kok kali yang sedang tidur kok mimpi? Ayam mimpi. Oh, lah siang hari ayam mimpi. Ada yang mimpi barangkali kita macam. Nah, jadi dunia itu kata Nabi tak ubah seperti mimpinya orang yang sedang tidur. Pernah bermimpi? Pernah. Apa yang ada dalam mimpi awak tadi itu ketika jago lalu, pas tidak setelah jago lalu. Tidak ada pas setelah jago lalu. Kalau dalam mimpi, umpamanya dalam mimpi itu awak punya rumah gagah, punya torecak, mana ngerti ada mimpi itu. Kiranya pasti tahu, pas bangun, untuk gagah tadi ada di muka. Buat tadi ada di muka, untuk gagah tadi. Nyata tidak ada nampak. Karena awak di dalam mimpi. Jadi, pas waktu tadi kan? Yang dalam mimpi tadi tidak. Rumah raja tadi tidak. Atau awak dalam mimpi awak basuh buat kok sakit lah, alai, kok meninggal lah, rusuh ada mimpi. Mana ni awak? Orang baik buat tidak mimpi itu. Dalam mimpi itu meninggal awak. Melongi-longi jadi apa-apa aja. Kiranya pasal tak. Yuk kau meninggal awak pasal cerita. Yuk ini meyakinkan kau tu pergi ke kamar mai. Nyolok di rumah kau dan dia mai. Kau mak bakal lo. Bakal lo mai lo. Ayah lebih kaya dah. Lebih kaya lo ya. Jadi bapak nak mati anak ayah. Tadi kan amaknya mati itu nya. Kenapa kan tiba-tiba amaknya ikut bapak nak mati amak? Karena yang tadi itu dalam mimpi. Jadi ketika awak terbangun, apa yang masuk dalam mimpi tadi semuanya tidak ada. Ya. Mimpi yang kenyataan itu dalam hidup yang sering terjadi itu cuma satu. Basul mimpi pas jago adoy. Ya kan? Itu tidak bisa sampai kau ini tanya spesialis sama pengikut serius. Pas mimpi, pas kita punya doa. Apa tuh kau tidak bisa sampai? Itu khususnya kalau misalnya sama pengikut pengalaman. Barangkali ya. Nah, tapi dia tanya di masjid Islam di lokal tanya di surau apa tuh kau? Apa penasaran? Tapi setiroti tidak tanya. Nah, yang tanya kira gitu. Oke, jadi apa yang waktu temukan dalam mimpi saat bangun tidak ada. Jadi begitulah kata Nabi awak yang sedang di dunia ini. Awak ini lagi dalam mimpi. Tahu tak maksud mimpi? Mana tahu orang mimpi dia tidak tahu dia sekarang bermimpi. Awak tahu tak maksud mimpi ini? Tidak tahu ya?
Wajar, karena orang yang sedang bermimpi, dia tidak tahu dia sedang bermimpi. Jadi awak yang hidup ini kok seluruhnya, awak sadar di alam mimpi. Jalan mimpi. Jadi kapan awak tersinta? Kapan awak sadar bahwa ini mimpi ya? Orang bermimpi itu tidak sadar. Ketika jalan jago. Jadi awak adalah orang yang sedang bermimpi. Maka awak tidak sadar dalam mimpi awak. Bila sadar bahwa suatu mimpi. Ketika awak bangun di surat, bila bangun. Bila bangun. Bangun waktu ketika lah datang malaikat Israil. La Israil datang memanggil. Budur di pembaringan. Jadi berbeda pemahaman awak. Awak menakutkan sekarang awak dalam mimpi, dalam lalu. Bila bangun, awak nasabana bangun itu ketika awak ditonton oleh orang yang bermimpi. Sabananya awak menonton mereka. Awak akan bangun nanti ya sabana bangun ketika jasad awak terbujur, kain menutupi awak, tangan awak dilipet, itu awak sabana baru jatuh. Dipaham? Mama dipaham. Maksudnya mama itu selalu belum aja goma. Ketika tangan laba dilipet, muka mak laba sawo, kurang bersama dua sampai amat. Dan dua di samping jasad amat itu kurang lawak sampai itu. Sabana jago siap. Awak keke inyo urang nandu dua tu inyo mencari amak nang serang telabanya. Sabana amak mencari urang nandu dua besar. Urang nandu dua di komai, urang dua kita mai. Nanyo nampak apa? Nanyo nampak apa? Mai yang berkumpul. Itu nampak ada lagi yang berbeda. Tidak. Sementara ruhnya mai menampak lebih daripada itu. Ruhnya mai bisa mencari orang itu. Tapi orang itu bisa mencari ruh mai. Bisa tak? Tidak. Kalau ruhnya mai nampak ini orang datang ke rumah duka melayat pergian nama itu melayat ke rumah duka. Nampak ini di seno datang. Kemudian pas awak mati suat, dia rubah nampak di sana datang. Tapi orang yang datang tadi nampaknya tidak ruh mayat. Tidak. Jadi dek mai, dek ruah nampaknya orang yang datang. Dek orang yang datang dan nampaknya naruh. Berarti saya jago sebenarnya. Saya jago sebenarnya. Nah, contoh ke tepi. Dek orang di luar tepi, nampak adanya orang dalam tepi. Dia orang yang duduk di luar tepi, menjadi ke tepi ini nampak adanya gambar dalam tepi. Nah, gambar orang dalam tepi, macam dia lo keluar, nampak adanya orang menontonnya. Berarti saya orang nasawana orang, nan di luar tepi, nama dia atau nan di dalam tepi, dia macam dia ketika nampak. Jangan salah orang nan di luar tepi, orang nan bisa macam dia itu nasawana orang. Orang yang tidak bisa menjadi dia, itu orang-orang. Nah, jadi roh bisa tidak menjadi orang yang hadir? Bisa. Orang yang hadir takziah atau melayat bisa tidak menjadi roh? Tidak. Berarti roh pandangannya lebih tajam. Pandang roh lebih tajam. Berarti ketika ibu di alam roh baru terbangun. Bahwasanya sekarang dalam dunia ini dan dunia ini. Yakin masuk mimpi ini? Alah, awak yakin masuk mimpi ini? Anda masuk dalam mimpi itu? Betul. Awak mengikut jambung ini serang bermimpi. Awak jambung mengikut serang bermimpi. Apa isi mimpi awak? Besok awak tahu ketika awak lama. Jadi mimpi itu bukan sebenarnya. Nah, sebagai contoh, makanya waktu itu Bapak, apapun kebahagiaan yang kita miliki, nah, pokoknya pikir banyak, harap tua sembuh, pangkiwa tinggi. Ketika alam mati, harap tua tadi ini punya wak jelek? Tidak. Bapak dah punya wak. Karena harap tua petang itu adalah
Dan ini assalamualaikum dan mimpi. Jadi berbeda seperti itu pandangan awak. Jadi kalau dalam mimpi, maka awak tidak perlu serius-serius. Yang awak seriuskan apa? Wa ahluha mu'akabun. Sedangkan orang-orang yang hidup di dunia itu nanti akan mendapat balasan di akhirat. Nah kan, apa itu? Kalau baik yang awak lakukan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan nanti di akhirat. Kalau buruk yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat dengan keburukan. Maka itu yang perlu jadi target ya. Kalau lakukan kebaikan, maka dapat selalu kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Kalau mengamalkan kejahatan atau keburukan, maka dapatlah nanti balasan keburukan. Lanjut. Jadi maka dari itu, sabana dalam ayat tadi itu, Tuhan menitipkan kawan apa yang awak miliki di dunia kau tidak usah banyak-banyak. Harap tu tidak boleh sambuah. Bangkit tidak perlu tinggi. Sebab apa? Semuanya mu'aqabun, akan disiksa atau akan ditanya nanti di akhirat. Gitu. Asandonya di dunia kau tidak perlu memiliki harta banyak-banyak, cukup untuk kebutuhan saja. Itu Nabi ungkapkan dalam suatu doa, ya nah, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kata Nabi, Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan nanti. Makna di sini apa tuh ya Allah? Jangan beri kamu itu nanya buat kamu untuk ada pas ada masjid. Tidak ada masjid nah. Di suri itu ada masjid, ada sepasang. Tidak itu 2000. Bagi semuanya ya. Kalau ada bukan bagi siswa. Bukan yang bagi dan bagi siswa orang bukan. Nah, jadi Nabi mengatakan sebenarnya kehidupan yang sebenarnya itu bukan sekarang. Maknanya diterjemahkan dengan hadis lain, dengan doa Nabi dalam hadis lain. Allahumma apa artinya dulu? Allahumma ahyini fakir. Dalam doa yang lain, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Apa doa Nabi? Hidupkan aku dalam Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Jadi jangan talok membaca doa Nabi dan itu. Kita tangan. Di surah Semayang, talok Nabi make doa, Nabi mengamalkan doa itu, ya Allah, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Jangan talok membaca doa Nabi dan tadi itu satu hari itu kita tangan. Ada tahu? Ini buat saya. Mama, kalau mama kaget tahu saya malah mati ini mah. Yung pila 72 apa kaget gulai. Ya nak, kan mati mana? Menunggu suami baru kan tidak kan? Dorong, kamu nunggu punya pesawat ini kan pakai tidak ya? Nunggu ke jambung, tunggu dah mati orangnya mah. Mati, ya mah. Artinya apa mempersiapkan hidup untuk hidup untuk. Nah, jadi ini kalau mama mungkin semuanya kalau saya nanya ada bantata seminggu boleh nanti kita soalnya ngerti. Ini yang mulu-mulu. Jangan aku membaca doa itu satu hari. Salamu Februari ini ya. Itu kita. Tapi nanti baca Nabi saja boleh kita boleh. Allahumma ahyini miskinan itu kita Nabi. Ada enggak? Kalau ada pakai tangan bukan dia. Jangan mau bukan dia. Berarti bantunya salahnya ngingkayo. Kalau ngingkayo ada enggak? Pakai tangan. Ibu-ibu dulu yang pakai tangan. Berarti ibu-ibu itu maksudnya materi. Yang di belakang lu pakai tangan apa-apa yang nyampe. Saya ngingkayo. Kami lot bakal kayo. Ibu-ibu pakai tangan lagi. Berarti pikir apa-apa ini itu beda. Kalau masalah kayu, saya cepet pikirnya. Kalau nama leho sawo saya tuh.
Nah, siapa menyebut laki-laki malih bau tahu, abo takut nanti kau dapatnya laki pemalih boleh. Dia dua laki-laki pemalih bau tahu, kiranya tujuannya dikabulkan Tuhan, dibuktikan Tuhan, dapatnya laki dikau ada dua manusia tadi. Kau lalu jago tinggi. Ya nah, ayam lah menakeh ke rumah, ayam kita pukul baru kamu sudah tahu baru dia mulai laki nih kan. Nah, jadi kami kembali mau tahu dah. Ya kan? Jadi lah guru-guru kami nak kali guru sampai jam 1 kami guru malam ya. Guru 3 dia kami guru. Nah artinya kon laki-laki kon lagi mau tahu. Kami jawab. Nah, ini bertanya balik. Aku tanya awak namu ini miskin, joko nabi tidak mual. Ini mau tanya, siapa namu ini kayu ke tangan? Nah, jadi kalau yang Allah mengakhiri miskinan itu doa itu barangkali itu khusus ke Nabi. Kalau bagi awak beda. Kalau awak tak pakai kayu. Sebab kalau tak ada fikih awak jawab kamu surau apa? Ya. Kalau tak ada fikih awak setiap saringannya jawab kamu sama awak lokal awak. Kata Nabi, ad-dinu bid-dananir. Menegakkan agama itu juga butuh uang. Secaranya, kalau tak berfikih awak tak kembali tetap. Jawab lagi. Hati baru fikih. Kalau tak ada fikih awak jawab lagi. Kalau ada begitu awak siap jawab bantu orang miskin. Nah, ingin membantu orang miskin atau ingin dibantu karena miskin? Bantu. Ingin membantu orang miskin atau ingin dapat bantuan karena miskin? Ya nama jawab semoga Allah kayukan. Ulang ya. Ingin membantu orang miskin atau ingin dibantu karena miskin? Saya menjawab semoga Allah kayukan. Nah, giliran ketika udah dapat PP, boleh nggak sama? Awak dapat PP, awak dapat PP. Saya dapat PP, semester dapat PP, saya dapat PP, awak dapat PP. Tapi kan ingin membantu orang miskin. Ini barangkali kalau tidak ada PPP berarti Allah menganggap pajakku kayu. Nah itu jadi baca ibarat PPP karena Allah ini terima kayu. Pajakku tidak berhak dibantu karena PP itu satu yang tidak mampu. Ya kan? PP itu satu yang tidak mampu. Kironya ada PPP berarti kejauhannya kayu. Kini lebih tinggi besok dari tuanku kayu. Dari tuanku sampai lihat tuh. Nah, orang tua dia kerbo dengan pensar. Artinya apa? Mari kita kembali bagi ya. Jadi kalau Allah telah beri kekayaan, berilah kekayaan itu untuk menegakkan agama Allah. Itu kemarin kami mengaji di kelas di lokal itu ada doa kayu Nabi Sulaiman dan doa kayu Sayyidina Abu Bakar. Tanya ke akak wayang kelas 7 yang kita letakkan di sana. Ada doa kayu Nabi Sulaiman, ada doa kayu Sayyidina Abu Bakar. Nabi yang beli kayu itu siapa? Sahabat Nabi Muhammad yang beli kayu siapa? Abu Bakar. Bahkan kayu zahira wa batina. Kalau ini tapi doanya tanya ke mereka. Dina, kakak yang kecil mungkin babang ya, tunggu dari kalau itu apa doa kayu Nabi Sulaiman? Yang mengamalkan itu Allah akan lapangkan rezekinya, Allah akan mudahkan rezekinya. Nah, bahkan rezeki yang dia jatuh rezeki yang itu masuk selalu. Oke, kembali banyak kepada hadis Nabi daripada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, yatba'ul mayit salas. Mayit itu diikuti oleh 3 perkara. Jadi kalau orang mati, maka mayit itu diiringi 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Fayarji usnani wa yabqa wahid wa yabqa ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh. Muttafaqun alaih.
Mai kalau diantar ke Putaro, ada itu namanya yang mai. Yang pertama ahlu. Ahlu itu apa? Keluarga. Yang kedua malu. Malu itu apa? Harta. Yang keempat amalu. Amalu itu apa? Amal. Jadi kalau udah mati, yang pertama keluarga, sahabat, susana, handai, tolan, saudara, ipa, bisan, nak pisang, dua pisang ini mah iya kan? Nak pisang itu, lah tu nak pisang. Jadi di sini nampak kepada ada nak kepek, ada pisang. Kalau dua pisang tu, anak tingginya, barulah lawe, arti dua pisang. Tapi kalau itu pisang wadah manusia, baku itu baku ya, banyak baku itu baku. Jadi ketika mati, diriangnya awak kawan awak sama mati itu dia tak kebukalu. Yang kedua yang awak mal, harta, atau kasur, bantah, salimui, tandu, satu nama tak kebukalu. Baik. Ambulan satu lo kena sampai ke Putaro dan sudah jalan alay banyak. Yang ketiga amal, aku amal awak yang orang karajo sama si jati dunia. Nah ketika maiklah masuk ke kubur, hero yang meninggal itu namanya yang meninggal itu saja. Saya tahu yang meninggal. Secara waktu kau nak nanti. Nak nanti. Latif. Baik. Sebab kamu lihat dari kanyang itulah ada tanda-tanda kematian ini. Bahwasanya pasti akan mati. Dia pasti kematian. Dikatiko Abdullah bin Abbas. Abdullah itu 5 orang kamai. Nama masuan mai Abdullah itu satu alam masuannya, satu jari masuannya. Dia ada lah. Satu yang lain lah. Satu kubusi nanda masuannya kan masuannya kalau almarhum. Alhamdulillah ini sudah ditimbun almarhum itu. Sudah ditimbun dibaca talakit akhirnya itu kabar talakit. Hai hamba Allah yang mati, yang baru mati, sudah kau kadatang kaporeko dua malaikat, dia adalah hamba Allah. Di pasarnya dalam talakit dia tak tidak, karena di mereka itu hamba Allah. Di banyak kalau ditanya beko jawab. Ditanya marrabuka, siapa Tuhan? Rabbi Allah, Tuhanku Allah dan seterusnya. Jadi ketika Abdullah kita lagi kubur, tanahnya lagi kuburan, kurang baik babalik pulang. Kawannya mantan keluarga mantan dari balik pulang ke rumah. Kasih mantan tadi bang ditinggal atau dibawa pulang? Bawa pulang. Batal? Kayak panjang? Ambulan? Bunda orang ketemu mantan dari? Ada dari tinggalan? Tidak ada. Keluarga bapaknya pulang, harta bapaknya pulang. Apa yang tinggal bersama Abdullah itu? Amal. Maka amalnya lah yang menemani. Kironya waktu adu nega kita. Aduh nenda kita mau. Badannya, agak tanya nanya saya ini. Usaha kolak. Setelah orang berdua tupai, datanglah bantu wanita cantik. Punya mendadik kira-kira bulat itu. Apa itu lagi kok siapa tak beri? Itu tak ada murid-murid itu habis. Akhirnya ambo supaya ngabang dulu mah.
abang puasa, abang sembahyang, abang haji, abang bersedekah, abang mengaji, abang ilmu, gina. Di surah Tuhan anu datang ini mengawani abang. Oh tak kasih barang mana mogok salamu abang sikowa sikonya. Tu maka masih sikowa itu duduk buahnya. Tidak tu ngawangan. Duduk buahnya. Nah abang lalu ada awal juga. Nah itu. Jadi artinya apa? Ditemani oleh amal yang soleh. Karena dulu melakukan kebaikan dari diri. Tapi kalau sebaliknya, kalau ada yang meninggal si fulan itu kiranya melakukan amal dosa, amal maksiat dari dunia, dan dia tidak sempat bertobat sebelum dia wafat. Artinya dia meninggal membawa dosa yang lebih berat daripada pahala. Patiku ngebangun ibu sarwe, tibulu lampu kadang-kadang, buku hitam, bola matu siga, garam mana panjang, abui tagak-tagak untuk sepatu labang. Dia nggak ada tahu, tibulu kalau karena itu, nah, mambok kayu di ponoko kadang-kadang, tibu di kukusi pula tadi, di langkahnya tanah pula di kawanam tanah pribadi, menggigit bulan pun gini. Ditanya, marah bukan? Tak tahu dia dah. Kalau orang Inggris mati, I don't know. Kalau tadi mati orang Padang, tak tahu dia tu. Kalau orang Inggris mati, I don't know. Kalau orang Arab mati, mati. Tahu dia? Tak tahu mana? Hilang itu kalau di atas tanah sampai 70 itu tawanan ke tanah. Hasil kita itu tiup keretanya tiup kelakar. Jirah, baik mereka itu datang orang mereka seorang bau kusuk bantuan bangkai awak muruak tak tajuji ilo bantuan tu belau betul itu siang kau sedikit bulan kau awak karajuang dan dunia aduh buat besok macam semacam sikit itu akhirnya yang buruk menemani sampai hari kiamat. Nah, jadi maka dari itu lakukanlah kebaikan karena kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Ittabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah kesalahan itu dengan melakukan kebaikan. Karena kebaikan akan dapat menghapus kesalahan. Fa amma man saqulat mawazinu. Siapa orang yang lebih berat kebaikannya daripada dosanya, fahuwa fi hisabih. Dia masuk dalam kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi artinya apa? Agar dosa tidak melebihi pahala lawak, maka segera lawak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nyurang yang selama itu miswa di padang mahsyar atau dari nubuah itu ada 3 orang. Pertama para nabi dan rasul dan orang-orang yang sebondongan dengan mereka. Artinya apa tuh? Orang-orang yang tidak melakukan dosa semasa hidup atau dosanya sakit tapi ada pelipuhan. Kalau Nabi dan Rasul tingkatnya pasti awak ada timbul di sana, karena awak bukan Nabi bukan Rasul. Nah, yang kedua orang yang selamat itu yang ayat tadi fa'amman saqulat mawazinuh. Siapa tuh orang yang kebaikannya melebihi keburukannya. Jadi ketika pahala sangat banyak dan mengalahkan kebaikannya terima. Itu di padang mahsyar. Di padang mahsyar ada seorang hamba bernama yaitu Ulegapra. Kau di padang mahsyar ditimbang amalnya. Kau pahalo kulega kodosue nyatue pahalo itu baik dibanding dari berodo. Kalau tak itu timbangannya maka kulega ini kamar capai digaduan kalau seru mau digaduan tapi dua kalau berjalan kalau ke ya nah tembaknya mereka timbul seru jadi sapi
Nah, tipu dalam seru. Itu orang yang kedua. Yang ketiga, orang yang melakukan dosa yang menurut dosanya lebih pahalanya baik, dosanya gadang daripada sembahyang, dosanya gadang daripada pahala-pahala. Tetapi Allah beri nikmat sama hidup bitaubat, yaitu dengan taubat. Allah ampuni dosanya sebelumnya mati. Atau Allah ampuni dosanya melalui anaknya. Contoh, punya ayah meninggal. Ayah waktu sembahyang pemalik, pulang puasa minum kabindu, pulang puasa si ayah badan minum kabinmu. Terus adalah ayah awak itu cuma. Pulang puasa di siang hari, hanya makan. Ayah yang tadi, kalau sakit dah sekali dah. Nah, tiga itu sampai yang mati antara tobat saya Allah sudah tahu. Cuman Allah beri nikmat ayahku tadi punya anak seorang anak yang soleh. Apabila anak itu sudah soleh ketujuannya, maka anak dapat menyambung taubatnya seorang ayah. Setiap waktu anak mengatakan Rabbul firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap waktu bak kurang atau ayah. Setiap waktu bak kurang atau ayah. Sampai akhirnya anakku sampai tua berdoa, tadi. Kiranya sebelum anakku mati, api dosa ayah saya. Barakai doa anak yang jadi awak jadi anak soleh. Ayah awak bangunnya kok sampai wafatnya belum sempat bertobat, awak bisa melanjutkan taubatnya sang ayah. Jadi kok tergantung dia aja lah, ayah awak nanti tidak sembahyang ke putu begitu, tidak lo dia kok bisa dia nasihat, mau tahu bisa berubah. Kalau ini yang tobat, maka langsung Allah telah beri ampunan lebih cepat. Nah, tapi kalau awak bertahap, kok lidah anak yang soleh, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Mama ini baca doa itu 4 kali. 5 ya. Nah, kenapa? Salah satu ciri anak yang soleh, dia tidak lupa mendoakan orang tuanya. Tapi kalau lupa cuma doa yang hindu dari kok, walaupun yang benar atau siap benar bukan yang tak soleh. Anak durhaka. Walaupun alimnya ya, tapi yang tak tahu doa ayah hindu dari kok lapehnya. Pagi tidak, siang tidak, duhur tidak, hari tidak, malam tidak, kalau tidak, habis itu tidak ada itu tapi. Kalau awak tidak mendoakan yang dibuat, maka hilanglah ciri kesolehan dari awak. Di kuliah bertambah gadang soleh awak, sekali mendoa yang dua, sekali mendoa itu paling kurang 10 kali. Doa sudah subuh 10 kali, sudah duhur 10 kali, sudah asar 10 kali, sudah maghrib 10 kali, sudah isya 3 kali 5 berapa? 5 balik kan? Jadi agar kesalehan awak itu lebih aula, lebih bagus dan lebih maksimal, lebih sempurna karena awak mendoakan orang tua. Tapi sembahyang tidak, puasa tidak, kalau mau fikir kayak gini tak saleh nama itu. Tak saleh itu keseiran, ya kan? Nah, itu kembali ke kaji pribadi ya. Jadi siapa yang mengawani kolektif tadi di Pusarwe? Orang yang rancak, karena punya melakukan kebaikan. Visi pulan tadi yang melakukan kejahatan dan tidak sempat bertobat sebelum dia meninggal, saya yang menyemaninya orang yang buruk. Oke, lanjut jawab lagi. Oh, boleh ya, selesai. Kita mulai sudah tuh kata Nabi, bagaimana hendaknya awak tidak boleh atau awak tidak boleh menggantungkan dunia itu di hati awak. Artinya apa? Hati awak itu tidak boleh digantungkan kepada dunia. Namanya istilahnya itu zuhud. Kata Nabi, izhad fi dunia yuhibbukallah wazhad fi ma indanas yuhibbukanas. Zuhudlah engkau kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu.
Tidak usah warok ke dunia, tidak usah kita ke dunia, Allah kita kau. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada di sisi manusia, maka manusia akan menghormatimu atau mencintaimu. Ya pun ngadu di orang lain, di kau aja naruh kayak dia. Maka orang itu yang punya keinginan yang akan memberi. Tapi kalau awak tiup basuh di tiup minta, tiup basuh di tiup minta, tiup basuh di tiup minta, artinya orang itu bisa lah. Tapi sudah, basuhin pajangan, kau minta lagi tidak ya, ya kan? Tiup basuh dia awak itu numpang saleh. Asal Jawa bisa meruduk di Balanjo, dikatai, bayi Jawa lah. Awak itu minta ni, besok pasok ketimbul kadai, pajangan itu duduk pada awak lah. Tahu awak juga. Kedai lain saja tu, tapi orang lain dia tu awak mangga dua orang tadi, itu yuk mangga awak orang dia sah. Akhirnya manusia tinggi kepada. Tapi kalau cuek dengan apa yang ada manusia, dia jawab jadi tidak ada masalah, awak minta, akhirnya manusianya ingin menjawab. Jadi kita itu dengan dunia. Awak tidak usah berharap atau mencintai dunia ini. Kalau tidak mencintai dunia, Allah yang ikut awak. Awak ada arok kayo, tapi nak dia kayo, Allah. Awak ada arok jalan tu banyak, bansai jadi kayu ancak ada awak. Kau bansai itu Tuhan jadi, kau bansai, ancak. Kau kayo, sentian. Nama yang dia Tuhan, iya tu. Tapi dia Tuhan. Saja aku bantu orang tahu itu tu ini. Tahu jalan tu gitu. Apa itu Tuhan? Biarlah kami dia lagi kau dia atau dia aku rasa sakit. Ketika awak tidak menginginkan dunia, Allah yang cinta kau. Atau diberi Allah Taala kau sifat qanaah. Tuhan dah dia fikir yang banyak, apa yang banyak, tapi beri dia qanaah. Apa tu kan? Anak ado dino, inyo Allah merasa cukup. Jadi kayona orang apa ini? Ini dah apa kayo orang. Bangsa ini tak tergantung orang, tak mengadu orang. Artinya apa yang memiliki dalam merasa cukup. Diberilah rezeki qanaah. Rezeki qanaah, rezeki yang mulia. Rezeki yang bersyukur juga rezeki yang mulia. Kalau sama sungguh, qanaah masuk sungguh. Kayo bersyukur sama masuk sungguh. Sudah tu jelas kata Nabi, laisal ghina an kasratil arad walakinna ghina nafsi. Orang yang kaya itu bukan orang yang banyak memiliki harta benda dunia. Tapi orang yang kaya itu adalah orang yang kaya dengan ketenangan hati. Nah, itu Nabi. Dia kata Nabi orang yang kaya itu bukan harapnya banyak, pakai tinggi, rumah yang gagah, atau ganda. Banyaknya tinggi tapi tidak cukup ini dong ada. Ada tau yang fiktifnya kamu 2 juta. Banyak atau kecil? Jawa. Jadi tahu fiktif 2 juta. Nyo nak membeli untuk Alphard. Alphard ada ya? Alphard. Beli Alphard 1,2 miliar. Berapa dia? 1,2. Berarti kalau nyoba beli ke Alphard, berapa DP saja dia? 200 ribu. Berapa 200? Kalau pikiran kita, berarti berapa utangnya? 1 miliar. Mencicillah tiap bulan pajak tadi 5 juta. Barang cicilan Alphard tiap bulan Alphard tadi 5 balik ju. Otonya Alphard, tapi membayar cicilan tiap bulan 5 balik ju. Ama tak botol dok, tapi tak ada cicilan tiap bulan. Malenggok-lenggok yo mai ini dia ada utang kayak begini. Tok balik lontong lebih tiap, balik sambal lebih tiap. Itu mah kayo ini. Inyo botol gagah tapi pilih utang. Awak tak botol tapi tak tahu utang. Mana kayo mana? Hah? Kayo awak. Jadi orang yang tidak pilih utang itu orang yang kaya. Tapi kalau di utang, tu saya ini utang mah.
Sehingga dia berhutang itu dua nama itu. Orang berhutang boleh nak menerima zakat? Boleh. Pak, barang hutang Pak. Assalamualaikum. 8 bulan lagi. 2 bulan, 3 bulan baru. Berarti orang bulan tahun lain. Mau dia mau sampai jadi siapa? Mau kalau aja kayak apa dia hutang, ambil dan pasti. Kan orang berhutang boleh menerima untuk menyeto mampu walaupun kau menyeto maksiat atau tidak? Kan tidak maksiat kan? Ini yang tidak kuliah orang berhutang karena maksiat. Bah hutang dek berkuah, dek bampo, dek beli minum kare, dah. Itulah dia buat enak. Kalau teh namo maksiatnya hutang, dia betul tak kayak haram. Fotonya dia alfa itu semediar sekian lagi awaknya nak betul tu awak banyak kayaknya menunjukkan perhatian orang hutang. Tapi nya hutang dengan baloto, ada tetangga hutang dengan makan, mana baru betul? Dek gara-gara makan, dek gara-gara beli hutangnya kalau itu kan dek mewah karena itu hutang tu dek egoisnya, dek ingin gagah lo dikit sangat, orang betul gagahnya. Untuk gagah loh ya kan. Jadi artinya kalau secara fikih selama itu mubah boleh. Tapi yang kita bantu orang yang paling membutuhkan. Pajak itu dia untuk gagahnya. Kuat bina kau itu dia juga itu tuh lihat. Penting dia teman. Nah kalau kau dia makan, dia anaknya sekolah, anaknya mengaji, biaya keluarga tiap hari makan minum dia pendidikan anaknya. Kalau itu nyurutan maka itu lebih baik kita bantu. Understand man? Yes. Nah jadi kata Rasulullah madunya fil akhirah ila mislu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yam falyanzur bima ya'rausi. Tiada harga dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat kata Nabi, kecuali seumpama salah seorang kamu memasukkan salah satu jarinya ke dalam air laut. Oh ya mak kau lah dicoba apa? Mak tengah berapa apa itu? Kenal. Kau langsung boleh. Papa waktu bulan banyak bulan itu sehari sapa bilang juga itu. Sehari sapa Jawa hari sananya tidak salah. Sananya mah Senin sehari sapa berarti patangakai. Nah, tiada kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali sama seperti salah seorang kamu memasukkan salah satu jarinya ke dalam laut, sudah tu diangkat jarinya kata balik dikira basah tak jari wak basah. Air yang nempel di ujung jari itu adalah laksana kehidupan dunia atau nikmatnya dunia. Sedangkan air laut yang tersisa adalah kenikmatan hidup di akhirat. Suatu Allah dunia pun menawak samu baik barek aini nalake jadi tadi dulu. Sedangkan di akhirat jauh lebih banyak. Berarti kok berabui kayu sedikit orang, sekarang kayu di Indonesia jangan kayu di Siang itu loh. Jokowi, sekarang kayu lah. Rafi Ahmad, Jalan Ahmad Saroni, tahu Saroni? Tahu Saroni? Ahmad Saroni itu sabanai minantu wau-wau. Iya kan? Tapi kebanyakannya tahun orang ini nyata. Nah, dia orang kayu lah. Ya. Boy-boy betul lah soalnya sampai Raja Salman namanya Bitisek. Ya. Banyak orang kayu. Nyuk perabuan sekitar seorang itu kayu tuan. Itu baru memperabuan ayenan laki di jaringan basah wak masukan dalam dawi. Sedangkan nan kayu nan tinggal dawi itu di dalam surga bisa punya orang-orang yang beriman.
idui awak dari Nabi Adam sampai kiamat tu kapanjang umur awak umur sadolah nalaikum dakwah umur panjang saja di Nabi Adam umur awak kayak ngomong idui akan itu sampai kiamat panjang umur wana satu manusia pun dakwah satu awak juga jo salah kemudian kembang berarti kalau dia punya satu itu baru memiliki air yang menempel di jari sedangkan yang tinggal itu nanti akan diperoleh dalam sarugo. Ya dalam sarugo itu tuh dia tuh. Nah, tuh pakai buah pak. Ya dalam sarugo itu juga, itu nggak pakai buah itu nah, pakai hana lakakwa, nagu buah mama dan kita. Aku awak itu dalam sarugo. Buka besarannya nikmat dalam sarugo jannatul na'im. Coba ya. Makanya kata Allah, kata Nabi, kalau sekiranya dunia ini nilainya di sisi Allah melebihi harga sebelah sayap nyamuk, maka setetes air akan Allah haramkan untuk orang kafir. Coba lihat Nabi, seandainya dunia ini harganya melebihi sebelah sayap nyamuk saja, maka setetes air di dunia ini akan Allah haramkan untuk orang kafir. Jadi orang kafir ada ini. Jangan lagi kayak kafir ini. Berarti harga dunia ini di sisi Allah tidak melebihi sebelah sayapnya. Di mata Tuhan dikira dibanding awak di dia sayap nyamuk sabalah. Ya. Oke. Ya. Terus saya nyamuk sabalah di mulut dia. Tak mulut dia. Nah, dia mau pakai di dia sayap nyamuk sabalah, kapak nyamuk sabalah. Dia mau. Dah. Bapak nak mau dia. Karena tak ada bunuh. Jadi jangankan sabalah nyamuk, si nyamuk tu membunuh kamu apa nak? Malah nyala dia kaki. Kamu apa? Dan doa itu apa? Bagi penyambung, bagi reket, bagi bego ni lah. Bagi apa tu? Nopel, lebih dah macam-macam sejenisnya. Wama asbah ada sejenisnya. Jadi kayak gitu, jangankan sabalah saya nyamuk, 10 nyamuk puluh. Arti kalau yang nyamuk bagi awak lah binatang tak berharga. Dunia ini di mata Allah dan kan kasih saya nyamuk sabalah saya nyamuk pun tak ada harganya. Jadi tidak usah batakana gara-gara dunia, gitu. Tidak bakal sapuan gara-gara menyabil dunia. Tidak mau bakal sapuan gara-gara memperabuan sawah. Tidak mau bakal sapuan gara-gara memperabuan kambing sabatang. Ya nah. Tidak mau bakal sapuan gara-gara memperabuan kuning saupun. Ya main. Karena kuning saupun perabuan tanah satu pak di perabuan negara itu sehingga tidak kesapuan awak. Saya nilainya di mata Allah tidak ada harga. Ambillah kuning saupun tu, biarlah. Aku dah mam isu kan payah diri tersebut lah. Ambillah kami seluar tang tu, tidak perlu kami seluar tang tu. Ambillah tanah sumpah tu biar namanya itu kita tagaman tu. Kalau itu aku beri senang enak. Artinya apa? Barang yang tak baragu tak perlu dipecahkan dewa tu. Itu. Sia ulang itu bukan dua itu dan mempecahkan barang yang tak baragu. Nah, siapa bukan dua itu? Barang tak baragu perabunya cekat. Anjang kan itu kapek. Coba, tapi dia kadang anjang kan itu kapek. Kasrahan kayak gini tuh. Kapek dengan kasrah, tidak kapek dengan jarah ya. Kapek dengan kasrahan. Jadi mukhalu'en yang memperabuat barang tak pembunuh tua wow. Ambo kalau pulang ambo pesantren malam-malam tidak sabalihan, air lagi tanah lagi sini, pakai pakaian itu lalu sekolah pakai pakaian ganti, sekarang masuk yang kalau pegaran kok, dan mencari yang jampu itu tuh,
kunci itu je, orang tempat. Ya kan? Nama para barang terbuang itu siapa? Wow. Jadi kalau gara-gara dunia awak bercakapnya, dia boleh berarti martabat sama jo. Ini aku lihat bercakap gara dunia itu. Dunia itu pun yang dia Tuhan pergunakan sesuai dengan tujuan yang dia ada Allah Ta'ala. Di baca kawan di negara sana, baca kawan di negara kami suku, baca kawan di negara ale. Memperhatikan apa le? Sawah. Memperhatikan rumah ya, memperhatikan le. Memperhatikan sawah, memperhatikan kilo cakap. Kadang ada dulu santriwati iko baca kak isa menyo gara-gara memperhatikan santriwat. Bila isiko santriwati itu, dua. Diboleh lagi tu. Dua. Kau santriwati itu suruh biasa dia. Aku boleh. Tu abang dia dikau. Malu bang mana? Baru sudah tidak dengan lidah. Bagi video dulu. Ya. Abang balik gado. Kalau balik gado biasa. Tapi aura Muhammad yang memancarnya tu luar biasa. Sama kes dengan Laila Majnun. Ini saya kenal di TikTok kes dengan Laila Majnun. Di dalam kitab Laila Majnun itu menjadi Majnun si kes sebenarnya. Kes seorang laki-laki yang lecak, yang tampan dan rupawan. Tapi dia tergila-gila kepada wanita yang hitam. Buruk. Kalau berbalik menjual, kenapa balik jadi barang pemilihan? Tapi kenapa kes seorang pemuda tampan tapi tergila-gila kepada Laila Majnun sehingga cuma sokot kalau tidak ada Laila Majnun malamku panjang Rasulullah mau dikemati. Tapi kalau ada Laila Majnun seorang ketiga. Kenapa ayah membuat kes tertarik kepada Laila Majnun? Para ibu apa? Yang membuatnya tertarik itu sebenarnya keindahan yang ada di dalam hatinya. Bukan masalah wajah. Wajahnya dia buruk tapi hatinya terkadang-kadang atau tergila-gila dengan bantuan raja tapi hatinya busuk. Jadi awak mau pilih hati, mau pilih wajah. Kalau mau pilih kedua-duanya. Hatinya raja, wajahnya juga raja. Kalau awak pilih hati walaupun wajahnya buruk. Karena awak beda kan. Jadi artinya apa? Itu kembali ke yang kita lihat. Tidak usah awak bercakap dan gilo-gilo gara-gara mencabut dunia sampai bakabagian, sampai bakabagian sama tuh dunia itu hanya barang tak berguna dan kok dapetnya dia awak barang lah maunya memiliki sampai mati. Lamunnya memakai lu tentu sampai mati salamu badan sehat. Oh punya tuh gagah, gagah tapi badan sakit. Awal lepai, tagad tagaore, makala basuan. Iya na, ini saya pakai itu agak dari lain. Iya. Sagalo lah orang menolongan. Kau makan, makanan, minum, minum kalau kau mandian, kau sendiri, kecilian, kau kelan. Ada parah macam kawan. Kau tiba Jawa sakit apa aja di mana-mana. Dibawa ke polisi atau ikan nasi di kecil itu dikamihan. Ya dikamihan. Kok kayak baju dikamihan, makannya dikamihan, minumnya dikamihan. Saya kalau itu dirawat ya dikamihan adalah sah. Banyak lagi kiwat tadi dia awal yang dinikmati di tiga lain. Siapa orang nase ayah kayo, induk kayo, iti sabuah ini banyak tapi kadua sakit. Kalau dulu orang mengamihan, kayak ini saya mengamihan. Anak-anaknya mengamihan. Ya nah, udah sehat mengamihan. Jadi janganlah bertangkawat gara-gara para di dunia. Kok gara-gara rumah tidak lo rancak, rumah bulu, apa tak kalah itu? Rumah lah sekian keturun, lo terima sudah rumah nyobek lah keturun sekian lo. Apa tak kalah gara-gara itu? Maku baru gadang awak marabikan barang tak bagus. Walau jasa balik lima mak ya. Begitu barangkali sekali lagi kita doakan agar dia awak cepat sehat.
mudah-mudahan kembali beliau beraktivitas yang belum. Nah, amin ya rabbal alamin. Kalau dia seperti dalam PAI, punan jadinya tahu ini Senin petang tu beliau milik kaguyan. Nyata jadi, ambil telepon sopir pribadi dia, Pak Sopir. Pak Sopir, dia masuk aja tapi sopir itu sobo. Abang dia kontak. Nah, tuh, sampai hari ini saya belum bersaja. Jadi, walaupun dah outlet sama dia kan sibuk kami, dia kan full kegiatan. Tapi barangkali dia tak istirahat ada di Tuhan. Engkau istirahat, kau sehat dia tahu. Mungkin ada istirahat. Di dia istirahat dulu. Semoga cepat istirahat kembali Tuhan ini ya Rabbal. Sapa gadang yaitu Rabu tanggal 14 September. Sapa gadang Rabu tanggal 14 September. Sapa ketek Rabu 21 September. Sudah Sabtu sapa ketek itu, sudah Rabu sapa ketek, Rabu sapa ketek, sudah Rabu ya. Kami hari kami itu ini malam dia sudah sapa ketek. Sudah kami yang milih di Umay satu sapa biar kusalian dia mematian. Nah di sama-sama tinggi namanya kepai. Nah kalau di jiwa negara dia mama kepai. Kalau nak pakia biasanya wah sapa gadang kepai, sapa kete kepai, sapa abang saya. Karena ingin menimbang kegiatan. Sapa abang saya itu nanti siapa yang diizinkan dia sampai. Kemarin acara di 3 orang Facebook, kalau bayi sampai kok panuh Jawa jumlah itu. Dah terlalu dua leh. Nah pakai nama dia, pakai ini, pakai kan terlalu itu betul ada pulang mau pakai. Jadi itulah barangkali kegiatan awak yang tidak hari. Tapi kalau siapa